Assalamualaikum bro, bertemu lagi dengan saya Bodi Melisan. Saya ingin menanggapi pilkada yang ada di Banyuwangi. Semoga pilkada yang ada di Banyuwangi lancar dan rakyatnya serempak berantusias untuk mencoblos nomor 1 dan nomor 2. Ini saya pesan terhadap pemerintah, terhadap kedua calon yang kadang ini bukan kadang bermain money politik atau politik uang. Memang kalau tidak ada uang, tidak punya uang, tidak bisa mencalonkan menjadi calon bupati atau calon yang lain lah daerah. Pokoknya calon seperti itulah. Tapi money politik yang terlalu jauh, money politik yang memang diumbar-umbarkan, yang memang uang yang disebar-sebarkan itu sebenarnya sebuah kebijakan yang wajar, tapi kebiasaan yang biasa tapi tidak wajar. Karena apa? Money politik, nanti pemimpin itu kan punya amanah, punya tujuan untuk rakyat, untuk mensejahterakan rakyatnya, tentang kemakmuran rakyatnya, kesejahteraan, tentang keadilan pembangunan, tentang infrastruktur yang merata, terus tentang birokrasi yang mudah, itu kan ya, punya tujuan-tujuan seperti itulah, tujuan seperti itu sama. Tapi gini, kalau money politik, tentang politik uang, itu nantinya akan hitung-hitungan berapa uang yang dikeluarkan, nanti akan mencari celah-celah untuk mengembalikan uang, seperti itu, mengembalikan uang yang telah dikeluarkan. Kalau money politik itu imbasnya pada keuangan daerah, nanti pasti akan terjadi, udah nggak bisa dipungkiri. Memang itu adalah bukan rahasia umum, tapi konsekuensi tanggung jawab sebagai seorang pemimpin itu melenceng dari tujuan semula, ingin mensejahterakan rakyat, tapi nyatanya banyak uang yang tidak sesuai. Padahal gini, menjadi dari pada rakyat ya, membayar pajak untuk daerah, bukan pajak saja, terus dari perkebunan. Banyuwangi itu kan banyak, dari perkebunan, dari pelabuhan Gilimanuk, terus Gilimanuk Ketapang, terus dari pelabuhan itu Muncar, dari pabrik-pabrik itu juga dapat, terus dari Tumpang Pitu yang ada di itu emas, itu perusahaan emas itu kan banyak juga dapatnya. Itu dilencengkan sebenarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Konsekuensi menjadi pemimpin kalau uang, masalah uang nanti akan melenceng di situ. Itu nggak bisa dipungkiri. Banyak orang beranggapan, ya saiki nek ora dadi pemimpin, nek orang di duit ya nggak mungkin jadi pemimpin. Ya memang seperti itu, tapi jangan dibiasakan, karena rakyat itu wes ngene, wes dadi rakyat, nggak usah ngel-ngel. Nek enek duit ya dicekel, disai wes. Uang itu halal atau gimana hukumnya nggak tahu lah, disai. Nanti nyoblosnya terserah, itu aja udah. Sebabnya ini banyak pemimpin dunia, pemimpin yang miskin ya, seperti pemimpin Uruguay Jose Mujica, seperti pemimpin Iran waktu itu kan Ayatullah Khomeini, terus yang sekarang itu Mahmud Ahmadinejad, seorang pemimpin yang sangat sederhana. Terus pemimpin Nepal itu, mereka dianggap miskin oleh orang-orang dunia. Mereka hidup sebagai petani, mereka hidup yang apa adanya, sederhana, tapi mereka tidak merasa miskin. Orang itu mengatakan bahwa orang miskin itu adalah orang yang selalu kekurangan, orang yang selalu mempertahankan dunia untuk kemewahan, diperbudak oleh dunia. Dan mereka sedang orang kaya adalah orang yang pandai untuk bersyukur dengan segala kekayaan. Sebabnya rezeki itu tidak sama loh, setiap orang itu rezeki itu tidak sama. Rezeki itu dari Allah. Kalau pemimpin yang memang miskin,
cara pembangunannya, cara ia mengatur pemerintahan, cara mengatur keuangan, dia tuh dengan sebuah kesungguhan, dengan kesederhanaan. Wes aku tak memang memimpin bangsa ini, memimpin daerah ini dengan sebuah ketulusan. Sebenarnya banyak loh pemimpin-pemimpin Banyuwangi yang seperti itu, hanya tidak ada wadah untuk seperti itu. Orang-orang kalah dengan partai politik. Partai politik jelas mendukung orang-orang yang punya uang, karena hubungan partai politik itu dengan pemimpin yang punya, memang sistem undang-undangnya begitu lah. Ada konsekuensi antara, ada peraturan pemimpin pilkada itu, peraturan. Padahal politik partai, permainan dengan partai itu gini, partai itu adalah sebuah kelompok organisasi yang menjembatani antara rakyat dan pemerintah. Suara-suara partai itu ditampung, suara-suara rakyat itu ditampung pemerintah, ditampung oleh partai lalu disampaikan oleh pemerintah. Tapi kadang partai itu sudah nggak banyak dipercaya oleh masyarakat, juga sama aja. Iya, sama aja, permainnya adalah politik. Jadi jangan sampai Banyuwangi ini adalah yang krisis pemimpin atau salah cari pemimpin. Banyuwangi yang dulu terkenal dengan Pak Azhar Anas ya, baru-baru memimpin itu dengan wisata alamnya, terus pokoknya wisata lah, banyak yang dibangun infrastruktur jalan-jalan. Tapi sampai sekarang ya, desa saya itu Sragi Songgon sebelah Bongkoran Itan belum diaspal. Ya gimana, walaupun nggak adil, dari dulu, dari kakek saya, nenek saya, bapak saya udah meninggal semua, sampai sekarang saya udah tua ini belum mampu aspal belas daerahku. Mohon diperhatikan ini sebagai pemimpin, sebagai ulul amri atau government di sebuah pemerintahan itu, saya sebagai masyarakat kecil ada unek-unek yang memang saya keluarkan. Ini memang ditanggapi atau tidak, tapi ini adalah unek-unek saya sebagai rakyat kecil, sebagai petani kecil yang memang begini adanya. Tapi saya bisa mengungkapkan ini lewat YouTube, ya moga diterima. Tapi mohon untuk para aparat pemerintah, pejabat-pejabat ini supaya pembangunan yang ada di Banyuwangi ini lebih pesat lagi, dan ayo kita bangun Banyuwangi menjadi daerah yang maju, karena Banyuwangi adalah daerah terluas di Jawa Timur. Luas Banyuwangi itu, karena paling dekat Bali, daerahnya luas, perbatasannya dari timur sampai ke utara, sampai barat Tugu Mitir, dari selatan laut sampai pegunungan Ijen. Wisatanya juga alhamdulillah baik, dari Gunung Ijen, dari lain-lainnya itu digelakkan. Ini hanya saja corona lebih macet, tapi memang money politik itu, kembali lagi ya, money politik itu adalah menjadi PR bagi orang-orang awam, menjadi PR bagi orang-orang pemerintahan atau rakyat Banyuwangi, bahwa terus ora usah nemen-nemen bayar lah. Akhir-akhirnya engko hitung-hitungan duit bangkrut nganune. Duit negara ora. Sebenarnya begini, saya nggak jelek-jelekan siapa pemimpin Banyuwangi yang bagus ya, dari Pak Samsul, dari Bu Ratna, dari Pak Anas itu. So sekarang ini Mbak Puput ya, Mbak Ibu atau siapa itu, terus sama Mas Yusuf gitu. Saya ingin mengkritik, ada apa
pemimpin-pemimpin Banyuwangi yang terdahulu setelah lengser dari jabatannya, dari Bapak Bupati, kok mampir ke Bui dulu, ada apa denganmu? Urusannya kan materi, antara kan urusannya kan biologis. Kok biologis kan materi? Iya tak? Emang uang siapa itu? Uang rakyat. Iki loh mbak aku loh. Ini bayar pajak ini habis 200.000 ngutang dulu, sebab untuk panen-panen ini yang dulu yang terdahulu tidak bagus. Ini memang saya ini adalah petani yang biasa lah, nggak punya sawah saya ini. Petani yang dibilang pas-pasan kehidupan saya. Tapi memang saya ingin mengutarakan bahwa pemimpin yang amanah, pemimpin yang mengerti tentang hati rakyat itu memang seperti itu. Nanti siapapun menjadi pemimpin, tolong dibenahi Banyuwanginya, dibenahi pembangunan daerah Banyuwangi. Ojo didik-didik mangan duit. Dari rakyat, untuk rakyat dan ke rakyat. Dari kadang gini ada walian, dari rakyat masuk ke kantong pejabat, keluarnya tersendat-sendat. Jadi birokrasinya itu gini. Jadi tentang pembangunannya itu, wah susah kalau begitu. Kalau bisa seperti di Taiwan ya, dulunya pernah di Taiwan, birokrasinya mudah, cepat, terus pembangunannya lancar, terus kencing aja nggak bayar. Kalau di sini masih bayar kalau di terminal, di sana nggak bayar kalau di sana. Di Taiwan lama. Terus dipermudah lah. Terus kesejahteraan rakyatnya itu ada santunan-santunan. Mohon ini Banyuwangi ini lebih maju. Siapa yang menjadi pemimpin? Ayo kita coblos tanggal berapa itu? Tanggal 9 atau tanggal berapa ini? Bulan depan. Ya, carilah pemimpin yang amanah. Ojo didik-didik duit. Sebab malapetaka duit. Engko akhir-akhirnya mlebu penjara, merenges untumu. Ya wes ngono ae. Iki arep balik wes magrib, aku iki nggawa arit. Ayo balik wes. Balik. Wes. Pemimpin yang amanah, Bro. Ya. Yang mengerti hati rakyat, pasti kamu dapat kemuliaan di sisi masyarakatnya dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin.